Legenda Putri Mandalika merupakan salah satu kisah terkenal dari tradisi Sasak di Lombok. Berikut adalah cerita lengkap dan rinci mengenai legenda ini. Latar belakang. Putri Mandalika adalah anak dari pasangan Raja Tonjang Beru dan Dewi Seranting yang memerintah kerajaan Tonjang Beru. Sejak kecil, Putri Mandalika dikenal sebagai gadis yang sangat cantik, baik hati, dan bijaksana. Kecantikannya menarik perhatian banyak pangeran dari berbagai kerajaan di Lombok, seperti Kerajaan Johor, Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan Beru. Konflik dan dilema. Keindahan dan kebaikan hati Putri Mandalika membuat para pangeran dari berbagai kerajaan datang melamarnya. Mereka semua berharap bisa memperistri sang putri. Namun Putri Mandalika menghadapi dilema besar. Jika ia memilih salah satu dari pangeran tersebut, ia khawatir akan terjadi konflik dan peperangan di antara kerajaan-kerajaan yang lain. Keputusan bijaksana. Demi menghindari pertumpahan darah dan menjaga perdamaian, Putri Mandalika menolak semua lamaran tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri dan bertapa untuk mencari jawaban yang suci dan bijaksana. Ia berpuasa dan bersemedi, berdoa kepada para dewa untuk mendapatkan petunjuk. Peristiwa di Pantai Kuta. Setelah selesai bersemedi dan merasa mendapatkan jawaban dari para dewa, Putri Mandalika membuat keputusan penting. Ia mengundang semua pangeran beserta rakyat dari seluruh kerajaan ke Pantai Kuta di Lombok pada tanggal 20 bulan 10 sebelum subuh. Undangan ini menarik perhatian banyak orang yang berduyun-duyun menuju lokasi tersebut. Pengorbanan Putri Mandalika. Di Pantai Kuta, Putri Mandalika muncul dengan dikawal oleh prajurit kerajaan. Ia berdiri di atas sebuah batu besar di pinggir pantai. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memilih satu pangeran tanpa menyebabkan konflik. Oleh karena itu, untuk menjaga perdamaian di antara kerajaan-kerajaan, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Tak lama setelah itu, Putri Mandalika terjun ke dalam air laut dan menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang hadir di pantai berusaha mencarinya dengan harapan bisa menemukannya kembali. Namun, yang mereka temukan hanyalah kumpulan cacing laut atau nyale yang kemudian mereka percayai sebagai jelmaan Putri Mandalika. Tradisi Bau Nyale. Setiap tahun, masyarakat Lombok merayakan tradisi Bau Nyale, yang berarti menangkap cacing laut. Tradisi ini dilakukan untuk mengenang pengorbanan Putri Mandalika dan melambangkan kebijaksanaan serta keberanian sang putri dalam menjaga perdamaian di tanah Lombok. Cacing laut atau nyale tersebut diyakini sebagai perwujudan Putri Mandalika yang terus menjaga dan memberkati rakyatnya. Makna dan nilai-nilai legenda. Legenda Putri Mandalika mengandung banyak nilai dan makna yang penting bagi masyarakat Lombok dan juga bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. Beberapa di antaranya adalah 1. Pengorbanan demi kebaikan bersama. Putri Mandalika mengorbankan dirinya demi menjaga perdamaian dan menghindari konflik di antara kerajaan-kerajaan di Lombok. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengutamakan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. 2. Kebijaksanaan dan keberanian. Keputusan Putri Mandalika untuk tidak memilih salah satu pangeran dan mengorbankan dirinya menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa. Ini mengajarkan bahwa kadang-kadang diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kebaikan yang lebih besar. Perdamaian dan harmoni. Legenda ini menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Putri Mandalika memilih untuk menghindari pertumpahan darah dan konflik dengan cara yang bijaksana dan damai. Perayaan Bau Nyale. Tradisi Bau Nyale bukan hanya sebuah ritual menangkap cacing laut, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara masyarakat Lombok. Beberapa aspek penting dari perayaan ini meliputi 1. Waktu pelaksanaan. Tradisi Bau Nyale biasanya diadakan pada bulan Februari atau Maret, tergantung pada perhitungan kalender Sasak. Perayaan ini berlangsung selama beberapa hari, dimulai sejak dini hari hingga matahari terbit. 2. Lokasi. Pantai Kuta di Lombok Tengah menjadi pusat perayaan Bau Nyale. Namun, tradisi ini juga dilakukan di pantai-pantai lain di Lombok yang terkenal dengan keberadaan nyale. Ritual dan kegiatan. Selama perayaan, masyarakat berkumpul di pantai dan melakukan berbagai kegiatan, seperti menyalakan api unggun, mengadakan pertunjukan seni dan budaya, serta berdoa bersama. Menangkap nyale menjadi puncak acara, di mana orang-orang beramai-ramai mencari cacing laut tersebut di air laut. 4. Makna spiritual.
Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale memiliki makna spiritual dan membawa berkah. Cacing laut ini biasanya dimasak dan dimakan bersama sebagai simbol persatuan dan berkah dari Putri Mandalika. Legenda dalam kehidupan modern. Legenda Putri Mandalika tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat Lombok hingga saat ini. Selain menjadi bagian dari identitas budaya, cerita ini juga sering diangkat dalam berbagai bentuk seni dan media, seperti pertunjukan teater, tari, dan film. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam legenda tersebut masih dianggap penting dan layak untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Penutup legenda Putri Mandalika bukan hanya sebuah cerita rakyat, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Lombok. Pengorbanan, kebijaksanaan, dan cinta damai yang ditunjukkan oleh Putri Mandalika terus menginspirasi dan menjadi teladan bagi semua orang yang mendengar kisahnya. Perayaan Bau Nyale sebagai bentuk penghormatan kepada sang putri juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara masyarakat Lombok, menjadikannya salah satu tradisi yang paling berharga dan dihormati.